Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikgu R Channel. Kue brownies kering mini ini rasanya super enak. Coklatnya juga sangat terasa. Shiny and crushnya juga muncul dengan cantik. Ini membuatnya hanya diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer. Hasilnya juga sangat banyak. Dengan 2 telur saja bisa menghasilkan 3 toples brownies kering mini. Cocok banget untuk sajian nanti di Lebaran. Pertama kali teman-teman ya, saya lelehkan 125 gram coklat batang. Saya tambahkan 125 ml minyak goreng. Untuk coklat batang, karena kebetulan yang tersedia ada coklat stick, ini yang saya gunakan. Kalian bisa menggunakan coklat batang jenis apapun. Kita lelehkan sambil diaduk-aduk teman-teman ya, supaya nanti minyak goreng bisa bercampur rata dengan coklat yang sudah meleleh. Dan setelah meleleh merata seperti ini, kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Untuk kali ini saya hanya membuat 1 resep kecil teman-teman ya. Jika teman-teman menginginkan dalam jumlah banyak, tinggal mengalihkan resep ini. Tambahkan 1 saset vanili bubuk. Untuk vanili bubuk bisa diganti vanili cair. 1/4 sendok teh garam. 200 gram gula pasir yang sudah saya blender sebelumnya. Kemudian kita aduk semua bahan ini sampai bercampur rata dan gula larut. Dan salah satu tips pembuatan brownies kering mini ini supaya shiny and crushnya bisa keluar teman-teman ya. Salah satunya adalah gula yang kita aduk betul-betul larut dan bercampur rata. Sehingga untuk gula lebih baik kita blender halus dulu supaya memudahkan untuk larut bersama adonan lainnya. Dan ini setelah saya aduk kurang lebih 10 menit teman-teman ya, gula sudah betul-betul larut. Selanjutnya kita masukkan coklat batang yang sudah kita lelehkan bersama minyak goreng tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai bercampur rata. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang dengan cara diayak. Tambahkan juga 25 gram coklat bubuk. Untuk coklat bubuk ini wajib untuk diayak teman-teman ya, karena biasanya coklat bubuk itu memiliki tekstur yang bergerindil. Selanjutnya kita aduk semua bahan ini sampai betul-betul bercampur rata. Dan untuk adonannya ini teman-teman ya, memang mengaduknya cukup berat, karena ini super kental. Dan untuk memastikan bahwa adonan sudah betul-betul bercampur rata, maka saya lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula. Kita masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam plastik segitiga. Tujuannya supaya kita nanti mudah untuk menuangkan ke dalam cetakan atau ke cup. Kita tata cup di atas loyang. Untuk cupnya saya menggunakan ukuran yang paling kecil. Jika kalian khawatir cup tidak stabil ketika diisi adonan, kalian bisa menggunakan cup perangkap. Tapi ini saya hanya menggunakan 1 saja. Kita potong dulu ujung plastik segitiga yang berisi adonan. Kita isi adonan 3/4 cup saja teman-teman ya. Karena nanti kue akan mengembang ketika dipanggang. Untuk toppingnya saya menggunakan kacang mede yang sudah digoreng. Teman-teman bisa bebas menggunakan topping atau bahkan tidak ditopping pun juga tidak apa-apa. Selain kacang mede, kalian bisa menggunakan kacang tanah, kacang almond, sprinkle ataupun coco chip. Untuk pemanggangan saya menggunakan oven tangkring teman-teman ya. Untuk loyang pertama saya letakkan di lapisan paling atas. Loyang kedua saya letakkan di lapisan paling bawah. Saya gunakan api agak kecil pada proses pemanggangan. Karena saya menggunakan oven tangkring, setelah 15 menit pemanggangan pertama, maka saya rubah posisi loyang. Yang tadinya saya letakkan di bawah, saya pindah ke atas, dan sebaliknya yang di atas saya turunkan ke bawah. Ini dimaksudkan supaya kue bisa matang merata.
Setelah 10 menit atau 15 menit pemanggangan kedua, kita cek kue. Jika kue sudah kesat, permukaan shiny and crush-nya juga sudah keluar, kita bisa mengangkat kue. Ketika kue dikeluarkan dari oven, masih mungkin agak empuk teman-teman ya, tidak terlalu kering, tapi nanti kalau sudah dingin akan kering dan renyah. Dan inilah penampilan brownies kering mini setelah dingin teman-teman ya. Terlihat cantik tampilannya, shiny and crush-nya dapat muncul secara sempurna. Teksturnya garing dan empuk. Ketika kita mengemas, kita bisa menambahkan silika gel khusus makanan pada kemasan. Ini akan menjaga kelembapan kue sehingga kue lebih bertahan lama, tidak cepat berjamur. Pastikan juga kue betul-betul dingin ketika dikemas. Untuk ide jualan, teman-teman bisa menempelkan stiker pada tutup kemasan supaya semakin menarik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga teman-teman bisa berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.